Baiklah, kita akan membahas mengenai integrasi nasional. Integrasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni integrate, yang artinya menyatupadankan, menggabungkan, dan mempersatukan. Sementara kata nasional berasal dari bahasa Inggris, yakni nation, yang artinya bangsa. Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional adalah penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas. Integrasi nasional secara antropologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat disimpulkan konsep integrasi nasional merujuk pada upaya untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan negara yang kokoh. Hal ini melibatkan pembangunan kerukunan, kesamaan hak, serta kesempatan yang adil bagi seluruh warga negara. Sejarah integrasi nasional Indonesia dimulai dari masa pra-kemerdekaan. Pada masa ini, bangsa Indonesia bersatu dalam perjuangan melawan penjajah untuk mencapai kemerdekaan. Berbagai kelompok etnis, agama, dan daerah bergabung dalam gerakan persatuan. Kemudian masa kemerdekaan. Setelah merdeka, Indonesia memulai proses integrasi dengan menggabungkan berbagai suku dan daerah di bawah satu negara. Hal ini dilakukan melalui pembentukan struktur pemerintah yang inklusif, penggunaan bahasa nasional, dan promosi identitas nasional. Selanjutnya, proses reintegrasi. Setelah kemerdekaan, terjadi upaya untuk mengintegrasikan kembali daerah-daerah yang sebelumnya dijajah oleh Belanda. Ini melibatkan pembangunan infrastruktur, pembentukan pemerintah daerah, dan promosi kesetaraan antar daerah dalam kerangka negara kesatuan. Ada beberapa jenis integrasi, yaitu integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Bangsa menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Keberhasilan integrasi suatu negara adalah jika memenuhi syarat tertentu, yaitu anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antar satu dengan yang lain. Kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Menurut Suroyo, dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek, yakni aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya. Dalam tataran integrasi politik, terdapat dimensi vertikal dan horizontal.
Dimensi yang bersifat vertikal menyangkut hubungan elit dan massa, baik antara elit politik dengan massa pengikut atau penguasa dan rakyat, guna menjembatani celah perbedaan dalam rangka pengembangan politik yang partisipatif. Dimensi horizontal menyangkut hubungan yang berkaitan dengan masalah teritorial antar daerah, antar suku, umat beragama, dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi berarti terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Integrasi ekonomi adalah penghapusan atau pencabutan hambatan-hambatan antar daerah yang memungkinkan ketidaklancaran hubungan antar keduanya. Misalnya, peraturan, norma, dan prosedur dalam pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan di bidang ekonomi. Integrasi sosial budaya merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut dapat meliputi ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Integrasi sosial budaya juga berarti kesediaan bersatu bagi kelompok-kelompok sosial budaya di masyarakat, misalnya suku, agama, dan ras. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi integrasi nasional. Yang pertama, diversitas budaya, yakni perbedaan budaya yang kaya dari berbagai suku bangsa. Kedua, kesenjangan ekonomi, yaitu ketimpangan pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Yang ketiga, konflik agama dan etnis, merupakan ketegangan antar kelompok beragama dan etnis. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menyatukan perbedaan budaya dan suku bangsa. Melalui kebijakan inklusif dan pemerataan pembangunan, pemerintah dapat menciptakan rasa persatuan dan kesatuan di antara seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan menjadi landasan utama dalam membentuk sikap, rasa persatuan, dan kesadaran akan keberagaman di Indonesia. Melalui kurikulum yang inklusif, siswa diajarkan untuk menghargai dan menerima perbedaan. Pengajaran tentang sejarah, budaya, dan adat istiadat daerah menjadi penting untuk memupuk rasa persatuan. Pendidikan juga berperan dalam mengajarkan nilai-nilai kebangsaan serta menanamkan rasa cinta tanah air. Selain itu, lembaga pendidikan dapat menjadi tempat berdialog dan berdiskusi tentang perbedaan serta memperkuat ikatan persaudaraan di antara generasi muda dari berbagai suku, agama, dan budaya di Indonesia. Mencapai integrasi nasional dihadapkan pada tantangan seperti pluralisme, kesenjangan ekonomi, ketimpangan akses pendidikan, dan konflik sosial. Pluralisme. Tantangan ini muncul dari keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. Untuk mengatasi ini, diperlukan upaya membangun kesadaran akan keberagaman dan mengadopsi pendekatan inklusif yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Kesenjangan ekonomi. Kesulitan ekonomi yang tidak merata dapat mengganggu integrasi nasional. Solusinya adalah dengan melakukan pembangunan yang merata di seluruh wilayah, memastikan akses yang adil terhadap kesempatan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pendapatan. Kemudian, ketimpangan akses pendidikan. Ketidaksetaraan dalam akses pendidikan dapat menghambat integrasi nasional. Untuk mengatasi ini, perlu dilakukan upaya untuk memastikan pendidikan berkualitas merata di seluruh wilayah, termasuk
pemberian akses yang sama untuk semua golongan, dan pengembangan infrastruktur pendidikan yang memadai. Konflik sosial. Konflik antar kelompok sosial atau etnis dapat mengganggu stabilitas dan integrasi nasional. Pendekatan inklusif dan dialogis diperlukan dalam penanganan konflik dengan mempromosikan toleransi, keadilan, dan kerjasama antar berbagai pihak untuk mencapai pemecahan yang berkelanjutan. Ada beberapa strategi untuk mencapai integrasi nasional. Yang pertama, peningkatan kesadaran akan persatuan. Melalui pendidikan tentang sejarah dan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat diberikan pemahaman yang lebih baik tentang perjuangan bersama dan identitas nasional. Ini membantu memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara berbagai kelompok di Indonesia. Yang kedua, penguatan kelembagaan pemerintah daerah. Dengan meningkatkan kemandirian dan keterlibatan masyarakat lokal melalui kelembagaan pemerintah daerah, tercipta hubungan yang lebih baik antar pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, penumbuhan toleransi dan dialog antar budaya. Melalui pengembangan program untuk memfasilitasi dialog antar budaya, masyarakat diberi kesempatan untuk saling mengenal dan memahami perbedaan budaya, agama, dan etnis. Hal ini membantu mengurangi konflik antar kelompok serta memperkuat toleransi dan kerukunan antar berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Contoh keberhasilan integrasi nasional di Indonesia dapat dilihat dari kesenian tradisional. Misalnya, tarian dan musik tradisional dari berbagai suku di Indonesia memperkaya kekayaan budaya bangsa. Kemudian, kebersamaan multikultural atau konsep di mana masyarakat dari berbagai latar belakang, budaya, agama, etnis, dan tradisi hidup bersama dengan harmoni dan saling menghormati. Ini mencerminkan keberhasilan integrasi nasional yang ada di Indonesia. Kemudian, pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendekatan dalam sistem pendidikan yang memastikan akses, partisipasi, dan kemajuan belajar bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Pendidikan yang inklusif mendorong integrasi nasional dengan memupuk keberagaman di sekolah. Dengan adanya integrasi yang kuat, memberikan dampak yang positif, yaitu peningkatan rasa persatuan. Dengan integrasi nasional yang kuat, masyarakat memiliki rasa persatuan yang meningkat sehingga tercipta keharmonisan di antara beragam suku, agama, dan budaya. Kemudian, stabilitas politik dan ekonomi. Integrasi nasional yang kokoh mendorong stabilitas politik dan ekonomi, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan kemakmuran bangsa. Kemudian, peningkatan kerjasama antar daerah. Dengan integrasi yang kuat, kerjasama antar daerah menjadi lebih harmonis, menghasilkan sinergi antar wilayah yang menguntungkan bagi semua pihak. Adapun kesimpulan dari materi yang telah kita bahas adalah integrasi nasional dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran nasional, akses dan distribusi informasi, pengembangan kurikulum pendidikan, dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Langkah ini berkontribusi dapat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan di antara warga negara, mengurangi kesenjangan informasi, serta menghargai keragaman yang ada di Indonesia. Adapun rekomendasi untuk meningkatkan integrasi nasional di antaranya, pertama, peningkatan kesadaran nasional.
meningkatkan pemahaman akan keberagaman budaya dan adat istiadat untuk memperkuat rasa nasionalisme. Kedua, pengembangan kurikulum pendidikan mendorong integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam setiap aspek kurikulum pendidikan formal. Tiga, peningkatan akses dan distribusi informasi, memastikan semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap informasi nasional yang akurat. Terakhir, penghormatan terhadap keanekaragaman budaya, mendorong apresiasi dan penghormatan terhadap keberagaman budaya sebagai sumber kekayaan bangsa.